Shalom, jemaat diundang berdiri. Marilah kita beribadah kepada Tuhan. Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ibadah saat ini ditahbiskan dalam nama Allah yang adalah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Kristus menyertai saudara-saudara. Damai sejahtera bersama saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita adalah alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Berhubung dengan tema ini dipilih nats pembimbing dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 2-3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk. Sebelum kita membaca Alkitab sesuai dengan tema dan juga merenungkannya, marilah kita memeriksa diri kita menurut terang firman Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki supaya kami kudus sebab Engkau kudus. Kami menyadari bahwa hidup dan pelayanan kami sering tidak mencerminkan kekudusan-Mu. Sebaliknya, kami menjadi serupa dengan dunia ini. Kasihanilah dan ampunilah kami ya Bapa. Ya Yesus Kristus yang telah mengorbankan diri bagi dunia dan bagi kami. Mulut kami mengatakan percaya pada pengorbanan-Mu, tetapi tingkah laku kami tidak meneladani tindakan dan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, baharuilah kami agar kami hidup dalam kebenaran, keadilan dan ketaatan kepada-Mu
serta beribadah dengan sungguh bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Jemaat diundang berdiri. Dengarkanlah amanat hidup baru yang tertulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku sudah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Disilakan duduk kembali. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan penuh rahmat, sucikanlah hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami mau mendengar dan mampu memahami firman-Mu, serta memberlakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bermohon. Amin. Jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, bagian Alkitab yang hendak kita baca, dengar bersama, terambil dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Mazmur pasal 133, ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal 133 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, Lembaga Alkitab memberi judul Persaudaraan yang Rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian bacaan Alkitab. Dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengar, memelihara itu di dalam hati kita masing-masing. Terpujilah akan Kristus. Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mengikuti pelayanan perjamuan kudus.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita bersekutu untuk mengingat dan menghayati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara jemaat, melalui perjamuan kudus ini, Tuhan hendak menyatakan kehadirannya di tengah-tengah kita melalui roti dan anggur, agar kita selalu mengingat dan menghayati secara nyata arti dan makna kematian Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Melalui perjamuan kudus, persekutuan dengan Tuhan Yesus bertambah teguh, serta iman makin dikuatkan. Sebab dengan makan roti, kita semua dipersatukan menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Demikian juga minuman ini adalah anugerah Tuhan bagi kita, menjadi tanda persekutuan dengan darah Kristus. Seperti dalam doa Yesus yang terdapat dalam Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Karena itu, hendaklah dengan penuh harapan dan sukacita kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini sebagai tanda persekutuan keselamatan Allah bagi segenap manusia dan segenap ciptaannya. Supaya perjamuan kudus ini bermakna dan kita memperoleh anugerah dari Allah, maka hendaklah setiap orang menguji dan memeriksa dirinya sendiri di hadapan Allah dan menyadari serta mengakui kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini bukan karena kita orang-orang yang benar, melainkan kita adalah orang-orang berdosa yang penuh celah, yang sering melawan perintah Allah. Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya dengan menjalani sengsara bahkan mati di salib karena dosa kita, supaya kita memperoleh pengampunan serta pendamaian dengan Allah, Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan perantaraan Roh Kudus. Sehingga kita dilayakkan dan iman kita dikuatkan sambil terus membaharui hidup kita untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus dengan setia. Saudara-saudara, setiap orang
yang mengaku dan menyadari dengan segenap hati, maka merekalah yang diterima Tuhan dalam perjamuan kudus. Tetapi bagi mereka yang dengan sengaja mengeraskan hatinya, serta merusak hidupnya dengan perbuatan-perbuatan yang melawan perintah Allah, maka baginya perjamuan kudus tidak berarti apa-apa, bahkan menjadi hukuman atas dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perkataan ini bukanlah supaya kita menjauhi atau takut mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, melainkan untuk mengingatkan bahwa hanya setiap orang yang menyadari kesalahannya dan bertobat, serta orang-orang yang rendah hati, yang memikul beban dosa, dipanggil dan diterima oleh Tuhan di dalam perjamuan anaknya Yesus Kristus. Demikian saudara-saudara, dan dalam persiapan, mari kita menyanyi bersama Pada Kaki Salibmu. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang-orang berdosa ini. Amin. Supaya kita dikenyangkan dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan arahkanlah hati kita ke sorga, di mana Yesus Kristus juru syafaat kita duduk di sebelah kanan Allah, supaya sama seperti kita makan roti dan minum anggur ini, demikianlah juga kita akan dikenyangkan dengan tubuhnya dan darahnya di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Ambillah dan makanlah, ingat serta percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan untuk pengampunan dosa kita. Ucapan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus yang telah ditumpahkan untuk menebus dosa kita. Ambillah dan minumlah.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan mengawali hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama memuji namanya dan mengucap syukur dengan kita membaca berbalasan Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan ayat 8 sampai 13. Mazmur 103 ayat 1 sampai 4 dan ayat 8 sampai 13. Pemimpin ibadah akan membaca ayat yang ganjil. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat 8. Silakan jemaat genap tuh itu. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita sambut dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, kita akan merenungkan bagian Alkitab yang telah kita baca, kita dengarkan bersama yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Persekutuan yang dikasihi diberkati Tuhan, bersyukur kita boleh sampai pada penghujung tahun 2024. Jadi tinggal 2 hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Dan di sepanjang bulan Desember, tema ibadah kita, tema khotbah kita dituntun dalam pembacaan kita tadi, yaitu alangkah indahnya, bahagianya, indahnya ketika seluruh umat hidup dalam kerukunan dan kedamaian. Persekutuan yang dikasihi diberkati Tuhan, kitab Mazmur pasal 133
termasuk salah satu kitab terpendek dalam kitab Mazmur. Namun, walaupun dia pendek hanya 3 ayat, di situ terdapat banyak sekali makna, syarat dengan makna. Dan dari ketiga ayat dalam Mazmur ini mengungkapkan bahwa hidup rukun dan damai akan mendatangkan kebahagiaan. Lebih jelasnya, kebahagiaan sejati dapat ditemukan dalam kehidupan umat yang bersekutu dalam kerukunan dan kedamaian sebagai wujud dari kehidupan yang takut akan Allah serta hidup yang berkenan kepada Allah. Dalam Mazmur pasal 133 ini, pemazmur hendak mengungkapkan 3 hal mendasar tentang persekutuan. Yang pertama, persekutuan adalah jalinan hubungan yang erat, akrab, rukun dan damai antar sesama. Kemudian yang kedua, kewibawaan suatu persekutuan terletak pada kekudusan dan kebahagiaan hidup bersama selaku umat di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, fungsi persekutuan itu adalah untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Menurut pemazmur, kewibawaan suatu persekutuan ada pada kekudusan dan juga kebahagiaan hidup bersama serta hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hal ini terungkap ketika pemazmur membandingkan persekutuan yang rukun dalam ayatnya yang ke-2 dan yang ketiga, persekutuan yang rukun dengan minyak urapan dan pentabisan Harun sebagai imam dan embun gunung Hermon. Minyak dipandang sakral, kudus, mulia, dan minyak juga merupakan simbol kebahagiaan. Perumpamaan tentang minyak yang diurapkan ke kepala Harun yang meleleh ke jangkut jubah dan jubahnya Harun hendak menyatakan betapa berwibawanya dan kudusnya suatu persekutuan yang hidupnya rukun dan damai yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sesungguhnya persekutuan yang rukun dan damai juga berfungsi menjadi saluran berkat bagi sesama seperti gunung Hermon yang tetesan airnya menjadi mata air bagi sungai Yordan dan terus-menerus mengalir ke danau Galilea. Di bulan Desember yang hampir kita lewati, biasanya kalau semua dekat-dekat Natal, kalau ibadah perayaan Natal, banyak orang-orang yang punya kelebihan berbagi berkat dengan orang lain. Jadi bulan Desember bisa dikatakan bulan kasih, berbagi kasih. Makanya dipilihlah tema perenungan di sepanjang bulan Desember, alangkah baik, bahagianya dan indahnya hidup rukun dan damai. Persekutuan yang dikasih diberkati Tuhan. Dari kedua perumpamaan yang dikatakan di atas, kita juga didorong untuk terus berupaya mewujud nyatakan persekutuan yang rukun dan damai dalam kehidupan keluarga, bertetangga, berjemaat, dan bermasyarakat. Maka dijauhkanlah kiranya dari kita sifat atau sikap yang egois yang nantinya akan mendatangkan keserakahan, ketidakjujuran, berprasangka buruk terhadap orang lain, yang akan berujung pada konflik, permasalahan, kebencian yang dapat menghambat dan juga mengganggu kehidupan bersama yang akan memicu ketidakrukun dan tidak ada kedamaian. Sebaliknya, upayakanlah kita memelihara sikap yang saling mengasihi dan tulus, saling menolong, saling memaafkan, saling mendoakan untuk keselamatan bersama, agar kehidupan persekutuan yang rukun dan damai dapat terwujud. Seperti yang terdapat dalam tema khotbah di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 2-3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut,
sabar, dan tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Sebab alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tuhan yang telah menolong dan memampukan kita menjalani hari-hari di tahun 2024 dan melakukan setiap apa yang baik yang berkenan kepada Tuhan sampai di penghujung tahun 2024 ini. Maka percayalah, Tuhan jugalah yang akan terus memampukan kita untuk melakukan semua yang baik di tahun yang akan kita tapaki sebentar. Kita terus memohon hikmat dari Tuhan agar supaya kita tetap dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan segala yang baik. Tinggalkanlah apa yang tidak baik di tahun yang akan kita tinggalkan ini, maka lakukanlah apa yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Teruslah jalin suatu kebersamaan dalam persekutuan yang rukun dan damai, sehingga kita pun akan dapat menikmati sukacita secara bersama-sama. Tuhan pasti akan menolong dan Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian yang telah dipersiapkan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan,
Puji-pujian saat ini akan disampaikan oleh pria kaum Bapa Jemaat Kolom 12. Disilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa. Di dalam doa ini kita akan membawa saudara-saudara kekasih kita yang sedang dalam pergumulan, termasuk yang bergumul dalam sakit dan dalam pemulihan. Dan kita pun akan sama-sama bersyukur bersama dengan saudara-saudara kekasih kita yang boleh bersyukur. Mari berdoa. Kepadamu pujian, hormat serta syukur kami naikkan oleh karena cinta kasih dan kemurahan-Mu. Karena selaku umat-Mu, kami masih diberi kesempatan untuk boleh menikmati begitu banyak berkat dari-Mu. Kesempatan untuk menikmati hari baru, kesempatan untuk menikmati nafas kehidupan yang di dalamnya kesehatan dan kekuatan. Juga kesempatan untuk boleh merayakan Natal kelahiran-Mu. Kesempatan untuk boleh sampai di penghujung tahun 2024. Dan saat ini pun Tuhan, Engkau masih beri kami waktu untuk bersekutu bersama. Di dalamnya boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Dan bagi sidi-sidi jemaat boleh merayakan perjamuan kudus. Kiranya sebagai saksi-saksi-Mu, kami dimampukan untuk dapat menyampaikan berita sukacita, berita keselamatan, dan tentang semua kebaikan dan kemurahan-Mu kepada semua orang. Ya Bapa di dalam sorga, berkati umat-Mu yang boleh beribadah saat ini. Karena berbagai syukur terungkap di masing-masing pribadi, keluarga bahkan persekutuan, atas apa yang telah Tuhan beri, baik itu berkat umur panjang, berhasil dalam setiap usaha dan kerja, dan juga syukur-syukur lainnya. Termasuk di saat ini jemaat-Mu yang boleh menyatakan syukur, itu keluarga Espalit Lonto atas ulang tahun pemudi Juvania Wawor. Kuduskanlah kiranya semua bentuk syukur sukacita umat-Mu Bapa, sehingga rasa syukur akan terus ada dan mampu dinyatakan dalam keadaan apapun juga. Ya Bapa, umat-Mu yang belum sempat hadir beribadah saat ini,
Mereka punya kerinduan bersekutu bersama. Namun karena diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan dalam keterbatasan, mereka yang lanjut usia, mereka yang sakit, berbeban berat, dan semua yang membutuhkan pertolongan-Mu. Hadirlah kiranya Engkau Tuhan di tengah-tengah gumul umat-Mu. Dengarkanlah setiap seruan doa umat-Mu. Karena kami tahu Engkaulah yang akan menjadi teman di kala mereka sendiri, menjadi dokter bagi mereka yang sakit. Engkau pula lah yang akan memberikan penguatan dan meneguhkan iman percaya mereka ketika dalam kebimbangan. Kuatkan dan teguhkanlah mereka, terutama bagi mereka yang sakit dan dalam pemulihan, baik mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing maupun yang saat ini dirawat di rumah sakit, seperti yang dirasakan oleh Bapak Yanto Tambayong, Bapak Yohanes Lolombulan, Bapak Deki Momongan, Ibu Selvi MS Lolombulan, Ibu Angel Asing Rumengan, Diaken Ibu Anak ke Momongan Lao, Ibu Yeti Lumuwat Tiolung, Ibu Janda Leni Momongan Mamonto, Ibu Janda Naomi Lao Moonik, Ibu Dike Koluot Moonik, Bapak Sarlis Purukan, Ibu Janda Nur Mondor Asa di Rumah Sakit Monompia, Ibu Janda Leni Ratu Maramis dalam pemulihan, Ibu Ridin Ratu Karundeng dalam pemulihan, Ibu Janda Nike Sumampo Ratu, Bapak Yance Lewan di Rumah Sakit Umum Kinapit. Engkau Tuhan sumber kekuatan, sumber kesehatan dan penyembuh yang ajaib. Kiranya menjamah saudara-saudara kekasih kami, agar perkenanan-Mu, pemulihan dan kesehatan boleh ternikmati. Dan biarlah mereka pun tidak akan pernah berhenti berharap dan tetap percaya bahwa Engkau tetap mendengar setiap doa dan keluhan mereka yang disampaikan terus-menerus di dalam doa dan juga permohonan. Dan ajarkanlah mereka untuk senantiasa mengucap syukur, sebab dalam pergumulan yang dia hadapi, selalu akan ada penyataan kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Berkati juga setiap upaya pengobatan yang dilakukan yang berkenan kepadamu, termasuk apa yang mereka konsumsi, makanan, minuman, obat-obatan, tetapi juga para medis dan alat-alat medis yang digunakan. Memberkati juga keluarga, sanak saudara mereka yang mau menemani dan merawat mereka yang sakit. Diberikanlah kiranya kesehatan, kekuatan serta kesabaran kepada mereka. Bangsa dan negara kami juga kiranya Tuhan berkati. Di dalamnya pemerintah dari pusat sampai di pelosok desa. Lebih khusus lagi pemerintah di Pupuk Raya ini. Kiranya Engkau beri kekuatan, kesehatan, serta hikmat yang dari Tuhan. Sehingga setiap tugas kepemerintahan yang dipercayakan akan mampu dikerjakan dengan baik karena kejujuran dan bertanggung jawab yang akan diterapkan dalam setiap tugas mereka, sehingga kesejahteraan rakyat pada umumnya dapat ternikmati. Dan berikanlah juga hati yang patuh dan tulus dan mau bekerja sama bagi kami selaku masyarakat, sehingga setiap program pemerintah dapat diwujudkan secara bersama. Bapa Surgawi, gereja-Mu yang terus bersaksi, bersekutu dan melayani di seluruh bumi, termasuk di dalamnya Gereja Masehi Injil di Bola Mondo Katarepopo. Kiranya kami semua diberkati, baik selaku jemaat-Mu dan juga para hamba pelayan-Mu. Kiranya berkat dan penyertaan-Mu akan terus menjadi bagian, sehingga kami akan tetap berjalan bersama, saling menopang dalam segala hal, untuk terus melaksanakan pelayanan kasih dalam memperkokoh iman percaya kami kepadamu, dan mampukan kami menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia dimanapun kami pergi dan berada. Demikian juga untuk program Jemaat Katarepopo yang akan dan sedang dilaksanakan, termasuk renovasi pembangunan gedung gereja. Kiranya campur tangan Tuhan senantiasa ada bersama kami, agar pembangunan ini bisa berjalan dan terlaksana dengan segala baik. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang boleh kami nikmati
sebab ada banyak cara yang Engkau pakai untuk memberkati kami, termasuk saudara-saudara kekasih kami yang boleh menikmati usia baru di hari ini, tanggal 29 Desember. Adik Marcelo Gabriel Momongan boleh berusia yang ke 8 tahun. Saudara Desi Christian Monik boleh berusia yang ke 29 tahun. Bapak Franz Pendong boleh berusia yang ke 70 tahun. Bapak Resdi Pendong boleh berusia yang ke 42 tahun. Ibu Gebi Megawati Moonik, adik Kimberly Kambei boleh berusia yang ke 7 tahun. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap syukur sukacita yang dinikmati oleh umat-Mu. Kiranya sukacita ini akan terus menyertai dan menjadi bagian mereka, sehingga di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan, termasuk di usia baru yang boleh mereka nikmati, sukacita ini pun akan terus ternikmati pula. Ya Bapa Sorgawi, di saat ini dalam ibadah, sebentar kami akan memberikan persembahan sebagai wujud syukur kami dari semua yang telah diperoleh daripada-Mu. Dan ajarkanlah kami untuk tahu mempersembahkan apa yang baik yang kami miliki dengan ketulusan dan penuh kerendahan hati. Bahkan ajarkanlah kiranya kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, sehingga damai sejahtera-Mu menjadi nyata dalam kehidupan bersama. Ya Bapa Tuhan kami, di penghujung tahun 2024 ini, banyak harapan dan doa yang ada dalam benak pikiran kami. Namun kami mau serahkan semuanya dalam kehendak dan kemurahan Tuhan sepenuhnya. Jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah kami yang bersyukur, bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita memberikan persembahan dengan keyakinan bahwa apa yang kita persembahkan ini, sehingga persembahan kita adalah ucapan syukur atas berkat Tuhan bagi hidup kita. Dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu
Jemaat diundang berdiri. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman menurut rumusan pengakuan iman rasuli dan kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga bangkit antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disediakan duduk kembali. Saat ini dipersilakan Badan Pekerja Majelis Jemaat untuk menyampaikan warta jemaat. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur saat ini karena Tuhan berkenan atas kita semua sehingga kita boleh menikmati kesehatan dan kesempatan beribadah di hari Minggu tanggal 29 Desember 2024. Kadim yang melayani kita di saat ini adalah Ibu Diaken Anita Momongan, dan semua yang hadir saat ini mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan melayani kita di saat ini. Tuhan memberkati tugas dan tanggung jawab selaku pelayan khusus, tapi juga memberkati keluarga Ratu Momongan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Pembacaan Alkitab Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kehadiran beribadah laki-laki 108 orang, perempuan 122 orang, jumlah keseluruhan 230 orang. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang telah berkenan beribadah di saat ini. Tuhan memberkati. Kemudian kami menyampaikan surat masuk yang kami baru terima tadi malam melalui WA. Mohon maaf. Surat permohonan bantuan kepada yang terhormat Badan Pekerja Majelis Jemaat Wilayah Popo. Melalui surat ini, Badan Pekerja Wilayah hendak memberitahukan bahwa sesuai informasi dari Badan Pekerja Sinode telah terjadi peristiwa kebakaran 2 rumah di Jemaat Sion Moat wilayah Modayak atas nama keluarga Musa Kere yang jabatan sekretaris pria kombapa garing sekretaris anak sekolah minggu dari keluarga Kere Tulango. Untuk itu sebagai wujud kebersamaan kita selaku sesama warga Gemibem, kiranya jemaat sewilayah Popo bersedia melaksanakan topangan dalam ibadah di minggu depan kepada dua keluarga tersebut. Demikian pemberitahuan sekaligus permohonan atas kerjasamanya dan kepeduliannya diucapkan terima kasih. Badan Pekerja Wilayah Popo sudah bertanda Ketua Pendeta Dr. D. Masinambo Wisan, Master Teologi, dan Sekretaris Penatua F. Lolombulan SPD. Sekali lagi disampaikan, topangan ini akan dilaksanakan pada minggu depan tanggal 5 Januari 2025. Kemudian puji-pujian minggu depan hari Rabu tanggal 1 Januari 2025
pria kaum Bapak kolom 15 subuh, dan siang pria kaum Bapak kolom 16. Kemudian jemaat yang akan beribadah di pos pelayanan hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 adalah kolom 27 dan 28. Dan untuk hari ini yang akan beribadah adalah jemaat kolom 25 dan 26. Memang untuk kolom 28 kalau tidak salah yang lalu itu ada pertukaran. Bisa diingat mungkin kalau tidak salah kolom 8 waktu itu. Jadi untuk yang akan beribadah minggu depan adalah kolom 27 dan kolom 8. Dan untuk hari ini adalah kolom 25 dan 26. Juga akan dilaksanakan perjamuan kudus dengan jemaat yang ada di Siak. Kemudian sebagaimana yang diinformasikan bahwa hari Senin besok tanggal 30 Desember 2024 akan dilaksanakan kerja bakti berkaitan dengan tumpukan yang ada di ruangan garasi dan ruangan gereja lama, karena memang akan ditempati untuk ibadah di tanggal 1 Januari, karena memang kita tahu bahwa tanggal 25 yang lalu juga daya tampung untuk gedung serbaguna ini tidak memadai, sehingga jemaat-jemaat yang hadir juga ada yang beribadah di jemaat Gemibem Abraham Pangian. Karena itu kita akan berupaya untuk membenahi semua tempat yang bisa ditempati oleh warga jemaat pada ibadah tersebut. Tapi juga kami akan berupaya untuk melayani jemaat di pos pelayanan dengan daya tampung yang akan kita tentu persiapkan. Kemudian sebagaimana informasi bahwa pelayanan baptisan tanggal 2 Januari 2025 anak dari keluarga Bapak Franky Aseng Rumengan, jemaat kolom 7. Kemudian syukur informasi yang baru masuk ke kami adalah jemaat kolom 7 anak dari keluarga Bapak Franky Aseng Rumengan. Kemudian kami menyampaikan sampul syukur Natal dan Tahun Baru sebagai berikut. Kolom 1 keluarga Ewu Ngau Moonik jumlah Rp200.000, keluarga Laoronga Rp100.000, keluarga Set Pomean Manopo Rp50.000, keluarga E Manopo Lao Rp100.000, kolom 4 keluarga N Pesik Rarung Rp200.000, kolom 5 keluarga S Maramis Ratu Rp200.000, kolom 7 keluarga Sostenes Ratu Momongan Rp50.000, kolom 10 keluarga S Palit Lonto Rp100.000, keluarga Max Tumalun Gaib Rp50.000, keluarga M Lonto Tambayong Rp300.000, keluarga kolom 11 keluarga TNS Ratu Momongan Rp50.000, keluarga Bapak Duda Nok Ronga Rp100.000, keluarga Deroim Pandai Piara Rp500.000, keluarga Bapak Michael Rumengan Peluakan Rp200.000, keluarga Bapak Stani Lau Moonik kolom 12 Rp500.000, keluarga Ramon Lao Lapian Rp100.000, keluarga Maksi Ratu Tiolung kolom 14 Rp100.000, kolom 16 keluarga Hatu Yuratu Rp200.000, keluarga Tere Piratu Rp200.000, keluarga
Nok Moonik Bendong Rp100.000, keluarga kolom 23 keluarga Yahya Manopo Tatunduge Rp100.000, keluarga Eva Veronica Momongan Rp50.000, keluarga saudara Yakob Ratu kolom 23 Rp200.000, keluarga Detson Ratu Sumampo Rp100.000, keluarga Ferdi Rumondor Karundeng Rp200.000 kolom 24. Kemudian keluarga Espalit Lonto telah memberikan syukur karena hari ulang tahun anak mereka Juvania Wowor Rp400.000, dengan rincian untuk pelayanan Rp150.000, keluarga pendeta W Pandela Kita Kapentes Rp100.000, Kadim Rp50.000, Diakin kolom 10 Rp100.000. Terima kasih kepada keluarga-keluarga yang telah memberikan sampul syukur Natal dan Tahun Baru dan syukur karena hari ulang tahun. Tuhan memberkati. Shalom. Jemaat diundang berdiri. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Jemaat, pergilah dengan damai dan ingatlah selalu nasihat rasuli. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan mengawali hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, amin, amin.
ibadah. Selamat pagi, shalom. Tuhan memberkati kita semua.